Shalom, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan review artikel 1 dan 6. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Salam, perkenalkan nama saya Septrianus Nakaho, NIM 18190288. Perkenalkan, nama saya Evelyn Agustina Raja dengan NIM 19190004. Perkenalkan, nama saya Desmi Afliana Asone dengan NIM 19190043. Perkenalkan, saya Maria Radi Gundisiga dengan NIM 19190072. Jadi di sini kami akan mempresentasikan review artikel dengan judul Anteseden Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan atau Belanja Daerah yang dikutip dari Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi dari halaman 163 sampai dengan halaman 179. Artikel ini ditulis pada bulan Agustus pada tahun 2021 dan ditulis oleh Ibu Mesri Wilhelmina Nisriani Manafe, Ibu Henry C. Fanggidae, Ibu Alia E. Sijoen, dan Bapak Boy S. Effendi. Dan reviewernya adalah kelompok kami sendiri, yaitu kelompok 1 mahasiswa semester 6 pada mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Jadi, inti dari permasalahan penelitian ini yaitu adanya perubahan tidak searah pada alokasi dan realisasi pendapatan dan belanja serta laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pergeseran pola pendapatan, belanja dan pertumbuhan ekonomi menjadi fenomena menarik tetapi belum terjelaskan karena dapat diketahui bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia telah dilaksanakan lebih dari 15 tahun tetapi belum meninggalkan permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah disparitas fiskal bagi daerah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Dampak dari ketergantungan fiskal yang tinggi dapat menyebabkan rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan strategi pengelolaan APBD. Nah, yang menjadi persoalan penelitian yaitu apakah perubahan-perubahan pada komponen anggaran pendapatan belanja daerah tersebut merupakan pola pergerakan anggaran pendapatan belanja daerah yang produktif dan dapat menjadi pemicu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah ataukah hanya sebagai dampak dari transfer yang harus segera digunakan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur peran belanja langsung melalui belanja modal dan kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah non-transfer untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Grand teorinya, Kristia dan Ispriarso tahun 2019 menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berperan penting dalam mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah. Ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat menyebabkan daerah harus mampu menyelaraskan tujuannya dengan tujuan pembangunan nasional sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemanfaatan dana transfer. Untuk variabel dan skala pengukurannya, secara teoretis, penelitian ini menguji pola hubungan antara belanja dan pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di 22 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi penelitian yaitu seluruh pemerintah daerah di 22 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan pengelolaan APBD. Sampel dan teknik sampling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Kriteria yang ditetapkan adalah pertumbuhan ekonomi positif dengan TKDA sebesar 70% untuk rentang waktu penelitian tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Data yang digunakan untuk analisis adalah data pertumbuhan belanja modal, pertumbuhan pendapatan asli daerah,
dan data pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder yang bersumber dari pemerintah daerah melalui laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD pada 22 kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Data tersebut memuat informasi mengenai variabel belanja modal dan pendapatan asli daerah. Data pertumbuhan ekonomi bersumber dari publikasi BPS masing-masing kabupaten atau kota untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, akan dilakukan pengujian asumsi klasik yang mencakup uji multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan normalitas, yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak pelanggaran terhadap uji regresi linear. Untuk uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi kolerasi antar variabel dependen. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan. Untuk uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya variabel pengganggu untuk setiap variabel dependen. Dan untuk uji normalitas, dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Melalui pengujian ini, nilai residual model regresi dengan nilai probabilitas. Materi selanjutnya tentang hasil penelitian. Untuk hipotesis 1 adalah uji pengaruh antara variabel belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Jadi hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pola pertumbuhan ekonomi di NTT tidak dipengaruhi oleh perubahan dalam alokasi belanja modal. Untuk uji hipotesis 2 dilakukan untuk membuktikan pengaruh positif PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam PAD dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk uji hipotesis 3 melakukan uji pengaruh belanja modal terhadap peningkatan PAD. Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa secara empiris pertumbuhan belanja modal tidak mempengaruhi pertumbuhan PAD. Dan untuk uji hipotesis 4 merupakan uji interaksi antara belanja modal PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa PAD tidak dapat merubah arah hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Nah, berdasarkan hasil uji dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi H1 dan pendapatan asli daerah H3, sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk uji hipotesis 2, tetapi tidak dapat merubah pola hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah yang menempatkan pengeluaran pemerintah sebagai salah satu variabel dapat mendorong pembentukan modal dengan multiplier efek sosial ekonomi karena berperan melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dan dalam jangka pendek berfungsi untuk peningkatan output dan penyerapan tenaga kerja. Kekurangan atau kelemahan dari penelitian ini yaitu ketidakmampuan untuk menetapkan arah hubungan antara pendapatan dan belanja konteks pemerintah sehingga arah hubungan tersebut didasari pada spend revenue hipotesis. Penelitian ini juga hanya menggunakan satu variabel antara yaitu pendapatan tanpa mempertimbangkan variabel lain yang diisyaratkan dalam penelitian sebelumnya.
Untuk future research-nya, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan atau menggunakan variabel lain untuk pengujian interaksi, di antaranya pinjaman dan pajak, investasi swasta, kondisi daerah, inflasi, kualitas dan level institusi, level korupsi, dan besaran faktor penghambat. Selanjutnya, review artikel 6 dengan judul Dampak Pemberdayaan Perempuan pada Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, Peran Mediasi Keterlibatan Pariwisata, yang dikutip dari jurnal Turis Manajemen Perspektif yang dibuat pada bulan April tahun 2021 yang ditulis oleh Ibrahim El Sayer, Muhammad Mustafa, Abu Elnas Sobai, Mekbel Aliedan, dan Ala MS Azaz. Dan reviewernya adalah kelompok kami sendiri, yaitu kelompok 1. Topal 2019 yang pertama berpendapat bahwa Arab Saudi adalah ujian kasus untuk mempertanyakan sejauh mana pemberdayaan wanita yang ramah bisnis dapat benar-benar berkontribusi pada emansipasi wanita. Yang kedua, persoalan penelitian mengkaji persepsi perempuan tentang pemberdayaan melalui pariwisata di KSA dan dampaknya terhadap keterlibatan mereka dapat dalam pariwisata dan pada akhirnya pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Materi selanjutnya, tujuan penelitian. Adanya perubahan tidak searah pada alokasi dan realisasi pendapatan dan belanja serta laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pergeseran pola pendapatan, belanja dan pertumbuhan ekonomi menjadi fenomena menarik tetapi belum terjelaskan. Grand Theory. Boley dan McGehee tahun 2014 berpendapat bahwa untuk lebih memahami pemberdayaan melalui konteks pariwisata, sangat penting untuk melakukan konseptualisasi multidimensi pemberdayaan yang mencakup aspek psikologi politik dan sosial yang telah dikembangkan dalam konteks Barat dan juga divalidasi dalam konteks Timur. Selanjutnya, variabel dan skala pengukuran. Semua variabel dalam penelitian ini berasal dari skala mapan sebelumnya. Boley dan McGehee 2014, skala multidimensi untuk pemberdayaan perempuan digunakan. Skala tersebut memiliki 3 dimensi, pemberdayaan psikologis 5 item, pemberdayaan sosial 3 item, dan pemberdayaan politik 4 item. Keterlibatan pariwisata diukur dengan 6 item yang berasal dari Suhartanto, Dekan, Nansuri, dan Triyuni tahun 2018. Materi selanjutnya, populasi penelitian. Jumlah total karyawan perempuan di sektor pariwisata adalah 20.732. Namun jumlah ini meningkat secara dramatis setiap tahun sebagai bagian dari visi Saudi tahun 2030 yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan di sektor pariwisata. Data dalam makalah ini diperoleh dengan menargetkan total 1.400 peserta, mewakili sekitar 7% dari total populasi. Sampel dan teknik sampling. Kuesioner survei didistribusikan selama November dan Desember 2019 antara wanita yang bekerja di restoran, bandara, hotel, dan agen perjalanan di 4 wilayah utama, Provinsi Riyadh, Provinsi Makkah, Provinsi Timur, dan Provinsi Madinah. Keempat wilayah ini memiliki 76% dari total 7 populasi KSK dengan Otoritas Umum Statistik Arab Saudi tahun 2018. Proses ini menghasilkan 1.000 kuesioner yang valid. Sampel independen
Metode tes digunakan untuk menganalisis skor perbedaan rata-rata untuk tanggapan awal dan akhir. Teknik analisis data SPSS VS21 digunakan untuk mendapatkan sifat deskriptif responden, melakukan sampel independen tes, dan untuk menguji reliabilitas dimensi penelitian menggunakan nilai Cron-Base alpha. Karena kompleksitas model yang diusulkan, sifat struktural dari model konseptual diperiksa menggunakan analisis faktor konfirmatori dan pemodelan persamaan struktural menggunakan AMOS VS18. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan psikologis dan politik perempuan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan keterlibatan pariwisata. Namun, hasilnya mengungkapkan bahwa dampak langsung pemberdayaan sosial perempuan terhadap PMS lemah, positif, tetapi tidak signifikan. Kesimpulan. Hasil dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pariwisata secara parsial memediasi hubungan 8 antara pemberdayaan psikologis dan politik di satu sisi dan STD di sisi lain. Ini berarti bahwa STD tidak dapat sepenuhnya dicapai dengan pemberdayaan perempuan saat ini kecuali mereka terlibat secara sosial dalam pariwisata. Oleh karena itu, perempuan harus dilibatkan dalam pembangunan pariwisata untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata. Yang menjadi kekurangan dari penelitian review mengenai dampak pemberdayaan perempuan pada pembangunan pariwisata berkelanjutan, peran mediasi keterlibatan pariwisata adalah: yang pertama yaitu responden penelitian adalah wanita yang bekerja di dalam industri pariwisata di KSA sehingga membatasi generalisasi hasil. Oleh karena itu, disarankan untuk mengumpulkan data dari perempuan di berbagai negara dalam konteks yang berbeda. Yang kedua, atribut sosiodemografi responden dapat dianalisis lebih lanjut untuk melihat perbedaan berdasarkan status perkawinan, usia, pendidikan, dan tingkat pendapatan. Yang ketiga, jenis perusahaan yaitu hotel, restoran, dan agen perjalanan serta bandara dapat mempengaruhi hubungan yang diperiksa. Untuk itu, studi lebih lanjut dapat melakukan analisis multikelompok untuk menyelidiki perbedaan tersebut antara subsektor industri pariwisata yang berbeda. Kekurangan yang keempat di sini yaitu strategi sampel cross-seksional yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterbatasan lain. Akibatnya, sementara hubungan kausal dapat dicapai, mereka tidak dapat secara ketat didirikan dalam studi cross-seksional. Kelima, penelitian ini tidak mempertimbangkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pariwisata. Untuk future research-nya, penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan aspek pemberdayaan perempuan melalui pariwisata dan hubungannya dengan STD. Kedepannya, diharapkan bahwa temuan studi meningkatkan pemahaman kita tentang literatur dan memberikan titik awal untuk penelitian yang lebih besar tentang pemberdayaan perempuan melalui pariwisata dapat dilakukan. Demikian presentasi kami dari kelompok 1 tentang review artikel 1 dengan judul Anteseden Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan atau Belanja Daerah, dan artikel 6 dengan judul Dampak Pemberdayaan Perempuan pada Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, Peran Mediasi Keterlibatan Pariwisata. Terima kasih dan shalom.